silahkan pakai perhiasan, tapi ojo nemen-nemen. Apa nemen-nemen itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa maghfiratan fil wa khairan mabadi. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita sekian satu ketika. Mudah-mudahan disertai hidayah dari Allah. Mudah-mudahan semua hajat kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semua yang kita cita-citakan, kita gunakan, dikabulkan dan diridhoi ala hadininya wal bunyinya dan syukurha wal hajatin wa hajatin lana wa lamubarakah Allah dan syukuran bismillahirrahmanirrahim. Iya ya Allah, iya ya Rasul. Mohon keikhlasannya sekali lagi baca Fatihah yang ditujukan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang sedang dibombardir oleh Israel. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan, diberikan batin, diberikan kesabaran, dan akhirnya ditolong oleh Allah untuk bisa menjadi negara yang merdeka, yang menjadi negara palmadun wajibatan wafur. Semua yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Keluarga kita yang sakit juga, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, mudah-mudahan senantiasa disembuhkan Allah dan sehat lahir dan batin. Berikan kekuatan iman, Islam, dan semua kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kajiannya tentang hukum memakai parfum. Ini kemarin ada jamaah yang bertanya. SMS saya begini, mohon maaf sebelumnya Ustaz, saya itu majelis taklim rumput, mau nanya tentang hukumnya wanita memakai minyak wangi. Mohon pencerahannya, karena ada Ustaz yang bilang hukumnya haram, dan ada Ustaz yang bilang diperbolehkan asal tidak terlalu berlebihan dan aromanya tidak mengundang nafsu bagi laki-laki. Matur suwun sebelumnya. Kalau bertanya seperti ini, mohon Bapak Ibu menyebutkan namanya biar saya tahu, atau memang sengaja dirahasiakan supaya tidak tahu. Nah, karena itu sekarang biar semuanya tahu, kita bahas bersama-sama. Pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'awat thumma kharajat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah." Wanita mana saja yang memakai wangian, lalu ia keluar dan melewati para lelaki sehingga tercium sebagian dari wanginya tersebut, maka ia adalah
seorang pezina. Dan setiap mata yang melihatnya juga pezina. Ya. Jadi ini nampaknya Rasulullah keras sekali di dalam memberikan label kepada wanita yang keluar melewati para lelaki pakai minyak wangi yang sangat menyengat baunya dan bisa menimbulkan nafsu birahi, ya, maka wanita itu disebut sebagai wanita pezina dan orang-orang yang melihatnya juga pezina. Nah, kemudian ada hadis ini ya. Karena hadisnya panjang, kita langsung terjemahnya saja. Abu Hurairah pernah bertemu dengan seorang wanita yang menggunakan wewangian dan hendak pergi ke masjid. Nah, kalau tadi keluar bebas, tidak tahu kemana, tapi yang jelas keluar rumah, mungkin ke mall, mau rapat atau mau kemana saja. Tapi kalau ini khusus mau ke masjid pakai minyak wangi. Nah, saat itu bertemu dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bertanya, "Wahai hamba Allah, hendak pergi kemana kamu?" Lalu wanita itu menjawab, "Hendak ke masjid." Abu Hurairah berkata lagi, "Karena hendak ke masjid kamu memakai minyak wangian?" Wanita itu mengangguk. Maka Abu Hurairah pun berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun wanita yang memakai wewangian kemudian keluar menuju masjid maka sholatnya tidak diterima hingga dia mandi." Nah, ini kan luar biasa, keras juga ya. Padahal mau ke masjid, maunya biar seger, wangi, tapi ternyata menurut Abu Hurairah berdasarkan beliau pernah mendengar sholatnya tidak terima. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian yang ketiga ada riwayat dari Yahya bin Ju'dah. Ia mengatakan ada seorang wanita keluar rumah dengan memakai wewangian di masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu wanginya tersebut tercium oleh sahabat Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah. Maka Umar pun memukulnya dengan tongkat. Umar berkata, "Kalian keluar rumah menggunakan wewangian sehingga para lelaki bisa menciumnya. Sesungguhnya hati para lelaki terfitnah, tergoda." Terfitnah ini bisa tergoda, ya, karena tergoda bisa membayangkan macam-macam dengan wangi kalian. Keluarlah dalam keadaan tanpa berdandan dan tanpa wewangian. Hadis riwayat Abu Razak dalam Al-Musannaf. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Hadis yang pertama tadi Rasulullah menganalogikan atau menyamakan pengguna parfum bagi perempuan dengan berzina. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas, bukan dalam arti sesungguhnya. Nah, jadi kata-kata maka dia termasuk wanita berzina ini tidak berarti sesungguhnya atau sesungguhnya sebagai pezina, baik dari aspek besarnya dosa maupun konsekuensi hukumnya. Ya, jadi sekali lagi perlu digarisbawahi, ketika Rasulullah menyatakan bahwa wanita yang pakai minyak wangi kemudian berjalan di tengah-tengah laki-laki yang sampai baunya tercium,
oleh para lelaki tersebut sebagai pezina, bukan sebagai pezina dalam arti sesungguhnya, ya, baik dalam besarnya dosa maupun konsekuensi hukumnya. Namun hal itu setidaknya bisa dimaknai dalam dua hal. Satu, dapat mendorong orang untuk berbuat zina, ya. Karena bisa jadi dengan bau minyak wangi yang menyengat itu, seorang laki-laki tergoda sehingga membayangkan macam-macam, akhirnya terdorong untuk berbuat zina. Ini. Yang kedua, dalam makna lain maka ia telah melakukan dosa. Nah, dosanya apa? Ya dosa karena menyebabkan atau mendorong orang untuk berbuat dosa. Karena organ tubuh manusia itu berpotensi untuk melakukan dosa, termasuk menarik pandangan setiap orang yang dilewatinya. Sebagaimana disyaratkan dalam matan hadis di atas dengan menggunakan kalimat kullu ainin zaniyah, setiap mata berpotensi untuk berzina atau mempunyai dosa karena memandang. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan setiap anggota tubuh manusia berpotensi berdosa. Dosa mata adalah melihat, dosa tangan adalah menggenggam, ya, atau sesuatu yang haram, dan dosa kaki adalah melangkah atau melakukan kemaksiatan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya tekankan di sini, ketika Rasulullah menyatakan bahwa seorang wanita yang melewati kerumunan laki-laki dengan minyak wangi dan beliau menyatakan sebagai pezina, itu bukan dalam arti sesungguhnya, tapi bisa difahami bahwa satu, seorang yang mencium baunya wangian itu bisa terdorong untuk berbuat zina disebabkan karena minyak wangi yang disemprotkan di tubuhnya. Yang kedua, dia berdosa karena menginspirasi orang berpikir macam-macam sehingga membayangkan keindahan wanita dengan bau yang harum tersebut untuk melakukan dosa. Karena itu dia adalah berdosa. Tapi bahasanya Rasulullah dengan mengatakan sebagai berzina, ya. Nah, sehingga ini juga kita bisa memaknai atau memahami yang melatar belakang, atau bahasa hadisnya disebut asbabul wurud. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, sebab-sebab Rasulullah dengan keras mengatakan seperti itu. Pertama, dengan motif untuk pamer, dengan sengaja melintas di kerumunan orang. Nah ini jadi motifnya seorang wanita yang dilarang memakai minyak wangi atau dalam arti diharamkan adalah karena sengaja untuk menarik perhatian di tengah kerumunan laki-laki agar mereka tertarik dan mencium aroma yang diinginkannya. Nah ini, ya. Jadi memang ada kesengajaan itu. Karena dalam hadis jelas disebutkan salah satu faktor yang menjadi larangannya yaitu kalimat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha. Kemudian melintas pada suatu kaum atau laki-laki agar mereka mencium baunya. Tadi kan begitu. Ini satu. Yang kedua, larangan atau haramnya memakai parfum bagi perempuan jika dilakukan pada waktu, tempat, dan motif yang tidak benar. Sehingga larangan maupun celaan dalam hadis tersebut tidak bersifat mutlak.
Semua tergantung jenisnya, caranya, waktunya, serta motif atau niat orang yang bersangkutan. Bahkan sampai masuk masjid aja nggak boleh tadi kan. Kalau niatnya memang sengaja untuk menarik perhatian, gitu. Jadi jelas baik keluar rumah maupun ke masjid, kalau memang motif dan niatnya adalah memang untuk menarik perhatian, terutama lelaki yang mencium baunya, maka hukumnya haram. Termasuk dalam hal memilih aroma yang tidak menyengat dan memberikan rangsangan kepada lawan jenisnya yang wajar. Maka jika dilakukan dengan cara yang wajar, nah yang wajar ya, elegan, terlebih lagi untuk kemesraan atau keharmonisan hubungan suami istri, maka justru tidak hanya sekedar boleh, namun juga dianjurkan dan berpahala. Jadi ini jelas Bapak Ibu. Kenapa tidak boleh? Karena memang ada motif untuk menarik perhatian, untuk menggoda lelaki yang mencium aroma baunya, ya. Walaupun ke masjid tetap dilarang. Bahkan dalam bahasanya Abu Hurairah menyatakan pernah mendengar Rasulullah, sholatmu tidak akan diterima. Tapi kalau motif dan tujuannya serta tempat yang digunakan adalah di rumah dalam rangka untuk menyenangkan suami, yo coba pakai bahal semtok ngono kan. Ya minyak wangi seharusnya. Mendino blonyoan ae, tapi ini metu. Nah, kan gitu. Nah, karena di dalam hadis lain, jadi tadi hadis yang di atas saya sampaikan tadi hadis tentang larangan atau hukumnya haram pakai minyak wangi karena motifnya seperti yang tadi. Tapi ternyata di dalam hadis berikutnya Rasulullah membolehkan menggunakan parfum sekedar untuk menghilangkan bau selama tidak sampai menimbulkan wangi yang menggoda. Ini hadisnya. Sekelompok orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaiat. Namun di antara mereka ada laki-laki yang tangannya ada bercak minyak wangi. Maka Nabi pun tidak segera membaiatnya dan mengakhirkannya. Jadi karena ada bercak minyak wangi kelihatannya mari diolesi sehingga masih lihat bekasnya. Rasulullah mau mau membeat. Beat itu artinya janji setia untuk mendukung dan membela perjuangan Rasulullah. Tapi Rasulullah akhirnya mengakhirkannya. Kamu ke belakang dulu kira-kira gitulah. Beliau bersabda, parfum lelaki itu yang tercium wanginya namun tidak nampak warnanya. Sedangkan parfum wanita itu nampak warnanya tapi tidak tercium wanginya. Nah, nampak warnanya tapi tidak tercium baunya. Ini artinya kemudian dipahami selama pakai minyak wangi itu baunya tidak sampai menggoda, maka hukumnya boleh. Terus ini pertanyaannya minyak wangi pentas sing mboten bau. Lha ngono yo pakai tawas ae. Tawas kan. Oke. Ternyata Syekh Abdullah bin Jabrin itu menjelaskan begini, boleh. Nah, artinya kemudian dari hadis itu kemudian Syekh Abdullah bin Jibrin kemudian menjelaskan boleh bagi wanita menggunakan parfum di luar rumahnya. Nah, dengan parfum nampak warnanya, namun samar wanginya atau wanginya nggak terlalu mencolok. Seperti warod dan yasmin. Ini kalau di Arab ada. Kalau di Indonesia wangi tapi wangi yang soft. Nah, bahasanya arek sekarang kan soft. Itu yang tendah. Lembut. Napa namanya Bu? Ya pakai pandan itu. Daun pandan dirisi kan wangi tapi lah abu mai itu saat itu. Dan seorang wanita juga boleh menggunakan parfum di rumahnya. Nah, kalau di rumah malah boleh.
Kalau di luar boleh, tapi di depan suami dan juga para mahramnya selama tidak menimbulkan fitnah. Bahkan menggunakan parfum di depan suami termasuk perkara yang dianjurkan syariat, karena itu adalah perkara yang membuat suami senang. Dan salah satu ciri wanita sholihah disebutkan oleh Nabi SAW, khairun nisaikum man idza nazara ila zaujuha sarratu. Sebaik-baik istri kalian adalah jika suaminya memandangnya, si istri membuat suaminya senang. Karena itu dianjurkan pakai parfum. Atas dasar hadis tersebut, maka sebagian ulama memahami larangan menggunakan parfum bagi perempuan sebagai bentuk kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap keselamatan wanita tersebut, sekaligus bentuk perlindungan Rasulullah kepada wanita muslimah pada situasi dan kondisi ya seperti yang kita jelaskan ya, ketika berada di depan laki-laki di kerumunan banyak orang, jangan sampai menimbulkan fitnah atau menyebabkan orang tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gara-gara mencium bau wangi. Nah, ini sama halnya ketika saat ini dan di tempat keramaian lalu ada seseorang yang mengatakan, misalnya begini, sebaiknya wanita jangan menggunakan perhiasan dengan mencolok karena dikhawatirkan akan terjadi pencopetan. Sama dengan itu. Jadi ketika di depan umum ada wanita yang pakai perhiasan kemudian dilarang, jangan, kalau dalam kondisi seperti ini hati-hati. Sebaiknya tidak menggunakan. Nah, akhirnya kan gini, larangan itu kemudian silahkan pakai perhiasan, tapi ojo nemen-nemen. Apa nemen-nemen ini? Nah, misale biasane pakai emas diganti karet. Ya, jadi artinya sama dengan tadi minyak wangi yang sebetulnya nggak boleh, tapi yang tidak baunya menyengat, sama itu. Jadi perhiasan yang hebat itu diturunkan, silahkan, tapi jangan pakai emas-emasan, pakai yang perunggu, perak, sing harganya murah-murah, boleh. Nah, gitu. Karena itu, nah akhirnya begini, larangan menggunakan parfum bagi perempuan tidak bersifat mutlak. Bukan berarti larangan seperti kita makan barang haram atau menyentuh barang najis, sehingga perempuan dapat menggunakannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi kemuliaan dalam agama. Karena itu mazhab Syafi'i, beliau menyatakan begini, ketahuilah bahwa keluarnya seorang perempuan dalam keadaan berhias atau memakai minyak wangi dengan keadaan menutup aurat hukumnya makruh tanzih, tidak haram. Jadi kalaulah ada larangan karena hadis-hadis tersebut sifatnya hanya makruh, hal itu menjadi haram. Nah, akhirnya menjadi haram jika perempuan tersebut bertujuan untuk pamer atau mendapatkan pandangan mata dari kaum laki-laki, artinya bertujuan membuat fitnah atau memang menggoda mereka. Ini. Jadi kalau memang sengaja dipakai parfumnya banyak dalam rangka itu, tujuannya supaya menarik perhatian sehingga menyebabkan laki-laki tergoda dan membayangkan macam-macam, itu haram. Tapi kalau hanya sekedar untuk menghilangkan bau, apalagi ini rapat, lewat baunya kemudian balbel kan yo, jadi rasan-rasan, ya, maka kalaulah itu dilarang, larangannya sifatnya makruh. Ya, jadi makruh itu apa? Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Ya.
Karena itu ada tidak seorang pun, nah ini dari para ulama yang menyatakan haram secara mutlak bagi perempuan keluar rumah dengan memakai minyak wangian. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, satu, nah, karena tadi ada hadis yang melarang dan membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, maka dari sini kita bisa memperoleh kesimpulan atau pemahaman dalam memahami hadis Nabi tidak boleh dilakukan secara parsial atau terpisah, namun harus dipahami secara komprehensif utuh dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait seperti aspek historisitasnya atau asbabun nuzulnya atau sababun wurudnya, sebab-sebab turunnya hadis itu atau mengapa Rasulullah kok sampai melarang, kan gitu. Jadi maksudnya itu jangan letterlek dipahami ini haram, ya mesti haram selamanya. Karena Rasulullah menyatakan haram dan melarang itu ada aspek sebab yang melatar belakanginya. Mengapa? Bisa jadi waktu itu banyak laki-laki yang tergoda sehingga melakukan perbuatan yang tidak diinginkan gara-gara mencium bau wangi dari seorang wanita cantik yang melintas di depannya. Nah, harus dipahami secara komprehensif tadi ya. Seperti makna kata-kata. Nah, terus makna kata-kata yang terdapat dalam hadis itu juga harus dipahami. Apakah mengandung makna hakiki, makna sebenarnya, atau majazi, metafora, ya. Termasuk melakukan studi konfirmatif atau pengecekan terhadap hadis lainnya dengan menghimpun sebanyak mungkin hadis-hadis yang setema atau membahas hal yang sama. Sebab antara ayat atau hadis satu dengan lainnya seringkali menjelaskan atau memerincikan serta mencermati aspek-aspek yang terkait. Jadi ketika ada yang melarang, maka ternyata ada hadis yang membolehkan tapi dengan syarat seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Dua, dengan mencermati penjelasan di atas dapat dipahami bahwa larangan menggunakan parfum bagi perempuan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis di atas tidak bersifat mutlak. Dengan demikian, bagi perempuan yang menggunakan parfum dengan cara yang benar serta motif atau niat yang diperbolehkan seperti untuk membahagiakan istri, suami, ya, termasuk dalam mempertimbangkan norma dan hukum agama, tentu saja hal penggunaan parfum tersebut diperbolehkan. Ya, oke. Kira-kira sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, jadi sekali lagi dalam kondisi tertentu memang tidak boleh, di dalam kondisi lain boleh, ya. Nah, satu yang tidak boleh karena memang motifnya, niatnya, tempatnya, waktunya tidak pas dan ada niat untuk memang supaya ada mata dan hidung yang terbelalak karena mencium bau wanginya. Tapi kalau wanginya tidak terlalu menyengat, kemudian supaya bau badannya ini tidak dirasakan orang lain bau, ya, dan kemudian apalagi untuk suami, maka keluar pakai minyak parfum wangi itu diperbolehkan. Sehingga para ulama berkesimpulan tidak secara mutlak haram atau tidak boleh, lihat situasi dan kondisi serta niat mengapa dia pakai minyak wangi. Inilah ibu-ibu, ya, yang bertanya satu tapi untuk semuanya, supaya kita bisa memahami mengapa ada ustadz yang mengatakan tidak boleh dan mengapa ada ustadz yang membolehkan tapi dengan syarat-syarat yang sesuai dengan batas norma agama. Oke, ada pertanyaan seperti biasanya, monggo.
atau panggilan nama suami untuk wanita tersebut. Terima kasih Ustaz. Nah, itu kebiasaan kita kan memang begitu ya. Istri saya, meskipun abahnya namanya Arif Mustaqim, dan semestinya Lubna binti Arif Mustaqim, hampir tidak ada orang yang menyebut ayahnya. Sampai yang dikenal itu Bu Jazil. Ya. Nah, dalam konteks ini mari kita kembali pada suatu hadis. Ini kan sebuah tradisi adat kebiasaan di dalam memanggil. Hukum itu kenapa boleh dan kenapa tidak? Allah dan Rasulnya melarang. Itu mesti punya tujuan. Dan memerintahkan juga punya. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti mengandung kemaslahatan untuk manusia dunia dan akhirat. Sesuatu yang dilarang pasti menimbulkan mudarat, ketidakbaikan baik dunia maupun akhirat. Nah, sesuatu yang kemudian kita praktekkan, maka kembali kita rasakan dengan panggilan seorang istri dipanggil nama suaminya, itu kira-kira ada mudaratnya napa kira-kira? Ada mudarat napa boten di belakang? Nah, ibu-ibu, karena itu ada sebuah hadis Rasulullah menyatakan begini, ma ra'ahul muslimuna khairan fahuwa indallahi khairun. Apa saja yang menurut mayoritas pandangan umat Islam itu baik, maka di sisi Allah pun juga dianggap baik. Dan apa saja yang menurut mayoritas umat Islam itu dipandang jelek, wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un, maka di sisi Allah pun juga tidak baik. Karena itu ada sebuah kaidah al-adah muhakkamah, adat kebiasaan atau tradisi di mana berada itu menjadi dasar hukum untuk memutuskan boleh dan tidaknya sesuatu. Sehingga karena menurut kula panjenengan sedaya panggilan Bu Jazil, Bu Yono, Bu Jamil, ya itu ternyata baik dan nggak ada orang yang keliru kan katanya, maka itu tidak menjadi persoalan. Seperti begini, Ibu. Imam Syafi'i itu membagi riba, ada namanya ribayat. Ribayat itu apa? Ada seorang yang telah melakukan jual beli tapi belum menyatakan ijab qabul. Ijab qabul itu kan ada yang mengucapkan, ada yang menjawab. Bahasa wong Jawa ini serah terima. Saking pentingnya ijab qabul sampai dalam pernikahan tidak ada ulama yang berani merubah. Padahal itu bukan Quran hadis, itu adalah teks yang dipakai oleh Imam Syafi'i mengajarkan orang untuk cara ijab qabul. Karena mayoritas ulama Indonesia adalah penganut mazhab Syafi'i, maka ijab qabulnya pernikahan persis pakai bahasanya Imam Syafi'i. Saya nikahkan saudara Samalakana binti Samalakatur, kan biasanya dengan mas kawin alat sekolah mergo masih kuliah. Nek wis gak kuliah alat sholat kan ngoten Pak. Kontan. Loh kemudian yang menjawab ngoten, saya terima nikahnya saudara Samalakana binti Samalakatur dengan mas kawin alat sekolah kontan. Kan ngoten. Kalau bahasa Arabnya mobil tu nikah wa tazwija bil mali madhkur, kan ngoten. Nah, itu sebenarnya kan serah terima. Umpama diganti bahasa ngeten kan sakjane padha wae. Le, awakmu saiki tak nikahno karo anakku dengan mas kawin ini. Trimo yo. Nggih, matur suwun, Pak. Jajal ganti ngono kira-kira wani enggak sampean? Loh, enggak akan pernah berani. Padahal yang penting ijab qabul kan wis ngerti maksudnya antara yang diinginkan oleh yang menyerahkan dengan yang
Nah, di dalam jual beli harusnya ada begitu. Karena di dalam ayat Al-Quran ada Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kalian memakan harta di antara sesama kalian dengan cara batil, kecuali perdagangan atau jual beli yang dilakukan antarodin, suka sama. Nah, karena persoalan suka sama suka antara penjual dan pembeli, suka itu kan perbuatan hati. Ngerti nggak sampai aku seneng ambek sampean atau enggak kalau tidak diucapkan? Halo, nggak akan, itu perbuatan hati. Karena itu untuk bisa senang dan ridho di dalam hati penjual pembeli harus diucapkan, telah saya jual, telah saya, mestinya kan ngoten. Jadi ungkapan itu harus disampaikan setelah dibayar, jangan haru-ngalih, harus ada ijab qabul, itu syarat. Maka harus diungkapkan gimana? Telah saya jual, telah saya beli, telah saya serahkan, telah saya terima. Mesti ini ngoten. Pertanyaannya, apakah panjenengan pernah melakukan seperti ini? Kalau tidak, maka meskipun telah dibayar, itu hukumnya riba, haram, namanya ribayan. Di mana antara penjual dan pembeli berpisah dari akad, belum melakukan ijab qabul. Nah, sekarang pertanyaannya, walaupun panjenengan tidak pernah mengucapkan ijab qabul serah terima seperti itu, apakah ada kerugian atau kemudorotan antara penjual dan pembeli yang dirasakan? Nggak ada kan? Oke, kalau alasan sudah tidak ada, maka berlakulah kaidah al-hukmu yaduru ma'illatin wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah dan berkembang tergantung dari ilat, alasannya. Kalau alasannya sudah tidak relevan lagi, maka kenyataannya hampir tidak pernah orang melakukan ijab qabul, mengucapkan dan menerima atau serah terima, dan nyatanya tidak ada persoalan. Andai kata penjual dan pembeli mengeterapkan fikihnya Imam Syafi'i, maka setiap kasir yang berangkat jam 8 sampai mungkin sore jam 4, ya, kemudian saya jual, sing tuku saya beli, saya jual, iso meniren. Apa maneh tokone wantri kan ngoten nggih. Ngomong ngono tok wiritane. Nah, sekarang ini kan sudah ditulis nggone label-label nggih. Jadi nggone label itu ada mie 1000, anu wis ana minyak sekian. Jenengan karek mlaku-mlaku tok. Seneng ya jugun, gak seneng ya tinggalan. Nek gak duwe ya mlaku-mlaku tok, wong jenenge nang supermarket gak kok duwe. Nah, itulah ibu-ibu. Jadi sekali lagi, sesuatu yang dilarang pasti mengandung mudarat, sesuatu yang diperintahkan pasti mengandung maslahat. Ketika di dalam konteks sosial lantas kita melakukan sesuatu yang semula tidak diperbolehkan menjadi boleh, karena apa? Ilat dan alasan ketidakbolehan itu sudah tidak ada. Seperti panjenengan pakai wedak minyak wangi, itu kan berdandan. Walaupun pakai wedak, pakai bengis, kemudian pakai jilbab yang rapi, nyatanya nggak ada orang yang berbuat hal-hal yang negatif gara-gara dandan sampeyan. Maka kalau begitu, ya keluarlah sewajarnya. Jangan sampai kemudian keluar delok hadis ini akhir gak adus, gak surian, gak lapo-lapo. Dari wong itu tambah kocok sampean. Nah, ya yang wajar lah. Jadi yang dimaksud berdandan, bersolek, minyak wangi itu karena mungkin bisa kita saksikan ini orang arek pakai melepet kan katanya ya, pakai minyak wangi, terus kemudian langsung mata terbelah, wih, wong iki rek kan ngoten. Nah, sampai menimbulkan orang yang melihatnya, itulah yang dilarang kira-kira ngoten lah. Ya, kalau hanya biasa jenengan dandan nang manten ini biasa itu. Tidak
menimbulkan fitnah. Dan tidak pernah terjadi orang habis kerja di manten terus menimbulkan pemerkosaan atau orang berbuat zina, kan enggak. Nah, oleh karena itu ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, yang penting kita sudah bisa menangkap dan memahami makna yang sebenarnya dari pesan Rasulullah SAW tadi. Oke, itu masih ada Bang Pak? Oke, ini ibu-ibu ada? Oh ada, monggo, oke, ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan pengertian. Untuk sedekah jariyah, ada yang berpendapat bahwa pembangunan untuk perbaikan masjid atau perbaikan di luar masjid seperti kamar mandi, tempat wudhu itu katanya tidak termasuk sedekah jariyah. Yang sedekah jariyah hanya perbaikan di masjid saja. Apa itu benar? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan bagus sekali. Mergo toilet ya, duduk masjid kan ngoten nggih. Toilet itu tempat buang kotoran, sehingga kalau untuk bangun kotoran. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau masjid kan toilet, sampeyan arep pipis ning ndi? Di jalan. Gak bahaya tak? Jadi ya, maka pemahaman itu sangat salah ya, karena konteks WC, kamar mandi ya, itu kalau di masjid sangat diperlukan apa mboten? Nah, kalau diperlukan berarti baik napa elek? Nah, kalau baik maka itu bernilai ibadah. Setiap kebaikan pasti bernilai ibadah. Karena itu jariyah untuk bangun toilet, dan ini menyebabkan orang yang asalnya mau sakit perutnya, sakit anunya nggak jadi, mergo sudah bisa ada fasilitas yang panjenengan bangun. Umpama panjenengan harus masing-masing keluar rumah gak ono toiletnya, gak ono kamar mandi ini, terus akhirnya sampai ngempet loro, maka yang dosa takmirnya kan gitu. Nah, karena itulah ibu-ibu, bapak-bapak yang membangun toilet itu bagian dari sedekah atau amal jariyah. Karena itu Syekh Muhammad Abduh ya memberikan fatwa, yang fatwa-fatwanya ini kemudian ditulis oleh muridnya yang bernama Syekh Muhammad Rashid Ridho, yang akhirnya menjadi sebuah tafsir namanya Tafsir Al-Manar, ketika beliau menyatakan fi sabilillah itu bukan hanya orang yang berperang di jalan Allah, termasuk untuk membangun masjid, membangun jalan raya, untuk membangun apapun kemaslahatan dan kebaikan ya, maka itu dianggap fi sabilillah. Sehingga untuk zakat fitrah ini boleh untuk bangun apa saja, tidak harus diberikan kepada orang yang berperang di jalan Allah. Segala bentuk kebaikan di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk bangun pagar, itu kan demi keamanan, itu juga bagian dari fisabilillah. Ngoten ya. Jadi tidak hanya masjid saja, musola saja ya. Gitu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul tadi yang dijelaskan, parfum itu bagi para kaum wanita. Bagaimana sebaliknya untuk para kaum pria? Itu hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang kenapa kok parfum ini yang dilarang wanita? Karena memang wanita itu semuanya menarik. Kalau laki-laki, wonten blodir udele, gak kelamben itu gak menarik, Pak. Karena itu aurat bagi laki-laki sangat longgar. Yang wajib ditutup adalah pusar sampai lutut.
Umpama sholat yang ditutup lutute sampai pusarnya tok itu boleh. Jadi misalnya sarungan tok nang masjid terus blotar-blotar itu sah. Cuma jari itu malaikat wah kurang asem iki kan ngoten. Cuma secara etis nggak bagus. Jadi andai kata laki-laki pakai itu nggak masalah seperti laki-laki yang pakai BH tadi, ya, itu dulu disunahkan. Bahkan dianjurkan kalau laki-laki, ya, karena Rasulullah SAW, ya, kalau ke masjid kemana saja kan mesti pakai minyak wangi. Itu menunjukkan bahwa memang diperintahkan seorang laki-laki untuk pakai minyak wangi dan hukumnya sunnah. Cuma wanita kesunnahnya itu hanya untuk suami. Untuk yang lain mubah asal sudah kita jelaskan tadi, ya, mubah tidak sunnah tapi mubah itu, ya. Mubah itu artinya boleh. Cuma dalam pandangan Imam Syafi'i hukumnya makruh. Jadi kalau laki-laki sunnah, memang di dalam banyak hal ada sesuatu yang diperintahkan untuk laki-laki, dilarang untuk perempuan, diperintahkan untuk perempuan, dilarang untuk laki-laki. Seperti pakai emas, ya, kalung emas, pakai gelang emas, itu kan diperintahkan untuk perempuan boleh, tapi laki-laki tidak boleh. Oke. Sementara cukup, oke. Ini sudah tulung, sudah persis. Mudah-mudahan kajian ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan dengan tetap istiqomah, diparing panjang umur yang barokah, yang sakit, keluarganya yang sakit, kemudian semuanya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Hasbi min su'ali ilmin bi hajati, hasbi min su'ali ilmin bi hajati, hasbi min su'ali ilmin bi hajati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha